Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan devotion dari perjalanan Abraham mengikuti Tuhan karena dia Bapak beriman. Kita telah pelajari dia mendapat perwahyuan mengenai Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Dan dia telah, Kejadian pasal 17, dia mendapat pewahyuan dari Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Tapi Tuhan belum selesai dengan Abraham. Mungkin juga ini terjadi di dalam kehidupan kita. Yang saat sekarang, di Kejadian pasal 17, ayat yang ke-5, waktu Tuhan sudah ayat 1 dikatakan dia menyatakan diri sebagai El Shaddai. Ayat yang ke-5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tuhan mengganti nama. Bukan Tuhan gak ada kerjaan. Karena nama di Alkitab adalah karakter. Abram artinya exalted father. Atau Bapa yang merasa tinggi, merasa mulia, merasa dia kuat. Dan Tuhan bilang, nama kamu bukan Abram, nama kamu Abraham, atau Bapa banyak bangsa, Father of many nations. Karena apa saudara? Sekarang Abraham sudah berumur 99 tahun, sudah tidak ada kekuatan lagi. Bahkan di Roma 4 dikatakan, Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dia udah gak bisa apa-apa, tapi dia punya wahyu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tetapi ayat 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Begitu juga saudara dan saya. Contoh kita, Bapak beriman. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Mungkin juga banyak janji-janji di dalam kehidupan saudara belum terjadi. Terus mengasihi Tuhan saudara. Dan kita lihat seterusnya. Proses kehidupan. Namanya dirubah. Karakternya dirubah, karena tadi merasa tinggi, sekarang tidak ada kekuatan lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu menjadi bapa banyak bangsa. Dan pasal yang ke-22 dari kitab Kejadian. Ayat 1 dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi sekarang kira-kira Abraham berumur 100 tahun, mungkin Ishak berumur 16, 17 ya, berapa saja, banyak tafsiran soal itu. Karena dia udah kuat, bisa pikul kayu. Jadi Ahmad 117 sudah ikut Tuhan lama saudara, dari umur 75. Tapi Tuhan mau mencoba Abraham. Tapi kata di situ kurang bagus. Bahasa dari King James dikatakan, now it came to pass after these things that God tested Abraham. Jadi mungkin juga dalam kehidupan kita ada testing-testing yang tidak berkeputusan. Kita lihat seperti Abraham. Kita telah tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Tinggi. Dan dia katakan ayat 2, ambillah anakmu yang kau kasihi. Oh, Abraham bisa ambil aja. Kalau dia cuma bilang anak, kan ada Ismail. Tapi anak yang kau kasihi, dia bilang Ishak khusus. Dan ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Kejadian 22. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya,
"Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Ayat ke-8, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya untuk anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama. Allah yang akan menyediakan. Jehovah Jireh. Allah yang akan menyediakan. Pertama kali kata Jehovah Jireh, bahwa dia akan menyediakan. Dan seterusnya saudara tahu waktu Abraham mau membunuh Ishak di ayat 14, ayat 13, tapi ayat 14 dia bilang Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dia mau membunuh Ishak, terus Tuhan bilang jangan, terus waktu dia menoleh ada anak domba yang sudah seekor anak domba di belakangnya, tanduknya tersangkut dalam belukar. Allah menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu dalam kehidupan kita, mungkin ada testing, ada apa saja, janji Tuhan belum berlaku. Kita tahu dia Allah Maha Kuasa. Dan dia akan menyediakan. Jehovah Jireh. Jadi Jehovah Jireh, bukan kita menyanyi hanya Jehovah Jireh, terus kita dapat perwakyuan. Itu bagus untuk membangkitkan iman kita. Tapi kita lihat Abraham dengan iman dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Sebab itu di zaman sekarang, saat ini saudara lihat, mungkin ada banyak orang-orang percaya yang mengikut Tuhan. Tidak boleh keluar, ada yang tidak boleh kerja, ada yang kerja dari rumah. Terus banyak yang berpikir, jadi bagaimana nih, apa yang mau dimakan? Karena ini coronavirus atau ini COVID-19, tapi kita tahu Tuhan Jehovah Jireh akan menyediakan. Sebab itu saudara-saudara sekalian, terus berjalan dengan iman, memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang empunya langit dan bumi. Dia juga Allah yang maha kuasa, yang bisa menjadikan dari nothing become something. Dari tidak ada akan menjadi ada. Dan dia juga, Jehovah Jireh, akan Allah menyediakan. Seperti Abraham berjalan ke atas gunung. Anaknya bertanya, Ishak bertanya, di mana? Dia bilang, Jehovah Jireh. Allah akan menyediakan. Saya tidak tahu apa kebutuhan saudara di dalam masa-masa sekarang. Sebab itu kita baca kabar baik, sekali lagi saya katakan. Kadang-kadang kita boleh lihat warta berita di televisi dan lain-lain. Itu semua bad news. Tapi good news, kabar baik. Wah, itu Allah menyediakan. Selamat mengasihi Tuhan, selamat melayani Tuhan. Berjalan terus dengan iman. Percaya 100%. Allah itu El Shaddai, Maha Kuasa. Dia di El Elyon. Dan dia juga Jehovah Jireh. Allah akan menyediakan bagi saudara dan bagi saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.